baru pulang ya. Capek, pijitin. Kalau saya tahadus bini mas, saya tukang pijit abadi. Pokoknya saya mijitin sampai bini saya tidur baru saya ke masjid. Oh, jadi terbalik, bosnya yang mijitin. Iya, karena saya tidur di masjid. Ya karena saya tahu, saya tidur pagi habis subuh habis ngaji saya tidur lagi karena sama sekolahnya 11. Dia udah masak, dia udah mandiin anak saya, dia udah nganter. Saya pijitin malah. Karena dia capek. Saya mah kan nggak capek, saya mah keluar saya tawa-tawa begini, ngaji mah saya tawa-tawa. Tapi bini saya, anak yang begini lagunya capek. Orang wadon itu capek batin, capek zohir, capek pikiran. Benar. Masa cocok ya ya enggak juga. Saya juga cuman berusaha. Mungkin di mata istri saya juga belum cukup baik. Cuman saya berusaha buat menjadi baik gitu aja. Jadi kalau istri saya, paling istri saya bilang, "Pak, makasih." Udah, baru saya ke masjid. Saya enggak pernah tidur di rumah, saya tidur di masjid. Saya tidur di masjid, saya tidur di musola. Karena kalau di masjid apa? Hidup yang paling indah itu ditutup dengan sholat ba'diyah isya, dimulai dengan qobliyah subuh. Itu hidup paling indah. Makanya kalau di masjid saya tidur, udah pasti itu nggak ketinggalan. Kalau pulang subuh, kita pulang rumah, ngaji, lembar, mau 2 lembar, 3 lembar. Kita tidur, saya pulang aja dari masjid. Bini saya udah ngajak sarapan buat anak-anak saya. Dia udah lagi ngepel, dia udah lagi nyapu. Capek dia. Orang wadon kerjaannya nggak kelihatan, tapi capek. Saya punya anak, saya ngerasain megang cuma 5 menit aja. Kok anak saya dari apa bini saya dari pagi sampai sore. Emang nggak udah ya. Selesai. Boleh jadi durhaka suami yang zolim kepada istri. Ya udah lurusin aja. Kalau suami nggak ridho, haram masuk surga itu lagi. Kalau istri nggak ridho, jadi bukan cuma istri yang kudu diridoin suami, suami juga kudu diridoin istri. Saya kalau makan di luar, mau bakso, mau somai, yang saya makan pasti saya bawa pulang karena yang saya makan bini saya, anak saya belum makan. Biar sedikit. Jangan makan pesta porama teman-teman begini-begini. Di rumah pasti lihat dibuka ada toge, ada oma kangkung. Zolim. Saya kalau makan bubur, saya minta itu sama istri saya. Tanya istri saya, "Bu, saya aja nggak selera banget makan kangkung, bukan yang nggak selera olahan kamu. Saya makan bubur, ibu itu nggak? Ya udah makan. Saya makan. Kalau kata itu Pak sayang, saya makan. Biar saya nggak masuk di tenggorokan, saya makan buat nyenengin dia. Walaupun tadi nyolong-nyolong saya makan bubur. Tapi yang penting istri saya nggak tersinggung. Iya. Saya makan dulu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan semua syariat dan sunnah Rasul, minimal yang bisa kita jalanin, kita jalan. Jadi istri nggak tersinggung, istri nggak marah. Jangan kita pengen makan enak, kita duit kasih 50.000, kan mikir. Bini pengen cakep, kagak dibeliin kosmetik, lu pakai bata. Kalau pengen bini cakep, kasih duit banyakan, bekal dia ke salon, pedikur, kur, apa segala macam. Ini bini suruh cakep, bekal beli kangkung aja nggak cukup itu duit. Ini rumah tangga yang harus dibangun dengan sunnah Rasulullah. Bini 13 semua merasa bini pertama. Karena saking apa? Saking dia membahagiakan istrinya. Kalau pulang dari masjid, ditanya, bagaimana semalam tahajudnya? Bagaimana semalam subuhnya? Bagaimana semalam baca Qurannya? Ibu ada yang ditanya sama laki pulang dari masjid begitu? Ini kalau ada laki ini saya gagalin atau? Harusnya diajak tadi ya. Harusnya suami tadi diajak ya. Harusnya diajak suami tadi ya. Minimal kalau dia nanya, dia kan udah berbuat. Kalau dia nggak berbuat, bapak mah nanya doang. Bapak mah ngaji badar banget.
Tanya, kita kalau pulang tanya, Bu gimana Bu, tidur gimana? Nyenyak nggak? Wah saya ngimpi ini, nah ya udah selesai. Saya ngaji, bini saya ngaji. Alhamdulillahnya memang bini saya rutin baca wirdul latif pagi sore baca wirdul latif. Alhamdulillah. Ya biarpun rumah tangga kadang-kadang kita ada utang pinjam gitu hal yang wajar. Namanya manusia, jangan manusia, negara aja punya utang. Cuman giliran punya duit kita bayar gitu. Udah hal yang biasa. Hal yang biasa. Bahkan kadang-kadang saya kalau belum punya ongkos anak jam 10 saya belum tidur. Masih nyari ongkos buat anak. Itu perjuangan orang bapak dan suami. Balik lagi pada rumah tangga.